Saya mulai Pak Ari. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita bisa berkumpul pada malam hari ini dengan bahasan yang cukup menarik karena ini juga tema ini tema-tema yang jarang dibahas, namun saat ini malah kejadian ada beberapa emiten-emiten yang rencananya akan delisting atau potensial delisting seperti itu. Nah, sebelum kita mengarah ke situ, nanti Pak Hari sebagai pemateri akan menyampaikan mengenai resiko-resiko investasi di saham ya Pak Hari ya. Jadi ada beberapa poin, nanti kita bisa bahas di situ. Bapak Ibu, nanti ini direkam, ini kami rekam, cuman tidak kami sampaikan di YouTube seperti itu. Tidak secara langsung kami sampaikan ke YouTube, karena harapannya kita bisa diskusi bebas ya Pak Hari ya. Diskusi bebas seperti itu. Kalau nanti ternyata diskusi kita terlalu sensitif, nanti tidak kami upload seperti itu. Baik, nanti kita diskusi sampai pukul 9 seperti itu. Pak Hari, sudah siap Pak Hari? Iya, sudah. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk Pak Hari. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita bersama. Jumpa lagi dengan saya, Hadi Prabowo, dan juga kawan-kawan di Mentor di grup Investa. Senang sekali kita melihat dulu situasi pandemi sudah semakin membaik ya. Semoga terus kondisi-kondisi kita akan lebih baik, dan terutama nanti juga akan lebih memperbaiki pertumbuhan ekonomi kita yang sempat terpuruk gitu. Nah, tentu sebagai investor ya, ini ada beberapa pertimbangan ya di dalam berinvestasi. Ini mohon maaf saya bicara karena heterogen sekali yang anggota Investa ini. Jadi saya mencoba bicara yang dasar gitu ya, menengah, yang atas, oke saya layani gitu ya. Tapi saya akan menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang sederhana karena beberapa teman baru kita ada yang benar-benar baru. Dan selamat datang juga buat teman-teman yang baru, juga nasabah BNI Sekuritas di Semarang yang juga bergabung di dalam bincang-bincang kopi petang pada malam hari ini. Dan saya berharap teman-teman banyak diskusi lah ya, nanti supaya kami tahu apa yang diinginkan oleh teman-teman semuanya. Kita bicara santai aja, Bapak Ibu, jadi kita sama-sama ngopi, namanya juga kopi petang, supaya tidak sepaneng gitu, kita bukan suatu apa yang sedang serius begitu, enggak lah. Jadi begini, Bapak Ibu, di dalam investasi sering sekali dibahas ya di beberapa pembicara gitu adalah mengenai analisis-analisis. Bagaimana kita mendapatkan cuan atau return atau hasil daripada investasi itu dengan berbagai analisanya ya, ada fundamental, ada technical, ada bandarmologi, ada macam-macam lah ya. Mereka mengeluarkan sampai kemarin kita bahas mengenai pakai robot gitu ya, jadi cari cuan pakai robot ya, sah-sah saja saya kira ya semuanya itu. Namun yang perlu dipertimbangkan saya kira adalah tidak ada satu investasi yang tanpa risiko. Ya, tidak ada investasi yang tanpa risiko. Jadi risiko dengan hasil di dalam investasi ini itulah yang harus kita pahami ya. Jangan sampai risikonya justru terlalu besar daripada hasil investasi yang kita dapatkan. Ya, jadi misalnya semakin tinggi harapan dari hasil yang kita inginkan, itu biasanya juga risikonya semakin tinggi, sehingga ada istilah high return high risk gitu kan. Itu jadi sama orang gambling begitu ya, itu kan dari berapa nomor yang dapat lotre kan cuma berapa ya,
tinggi itu Pak, tapi resikonya juga tinggi juga. Ya, tapi ini judi lah ya. Kita bicara tentang investasi. Nah, banyak sekali teman-teman yang ketika akan menjadi nasabah di satu sekuritas berinvestasi, itu yang ditanyakan adalah kira-kira itu hasilnya berapa toh? Gitu. Kita bisa mendapatkan berapa per bulan? Itu pertanyaan-pertanyaan orang awam dan itu wajar. Jadi mereka ukurannya adalah hasil. Ya benar dong, mau investasi yang memang hasilnya yang diharapkan. Tetapi jarang sekali juga yang tanya mengenai risiko-risikonya. Ya. Sehingga kalau saya perhatikan beberapa teman-teman pemula, ya, ini kalau saya bicara ini adalah kritik membangun, ya, bukan saya mengolok-olok, bukan, kritik membangun, supaya kita bisa sesuai harapan gitu, keinginan untuk investasi ini. Jadi mereka karena tidak tahu risiko atau mungkin kurang paham, cara tradingnya juga, ya saya katakan amburadul. Amburadul. Wah, udah. Ya, jadi pilihan sahamnya sudah nggak diperhatikan, timing masuknya nggak diperhatikan, yang mereka pokoknya ya sudah hajar terus. Gitu ya. Nah ini yang resikonya yang akan menurut pengamatan saya mempunyai potensi untuk rugi yang besar, gitu kan. Jadi marilah kita berinvestasi ini yang terukur, ya, yang dibekali oleh pemahaman, pengetahuan. Udah. Nanti beda kalau Bapak Ibu nih yang sekarang banyak terus ya berinteraksi, diskusi dengan kami para mentor dan sesama. Coba Bapak rasakan, Bapak Ibu rasakan ya, itu akan berbeda sekali hasil investasinya. Saya melihat, terus terang, saya melihat si A, B yang kebetulan juga nasabah BNI Sekuritas, saya lihat portfolionya terus membaik. Ya, masih merah sih ada, tapi membaik. Ya, membaik karena mereka sering hadir di dalam ya bincang-bincang seperti ini. Nah, itu yang memang kami harapkan, Bapak Ibu. Nah, kita bicara mengenai resiko sekarang. Jadi supaya orang kenal resikonya. Kalau udah kenal resikonya akan lebih hati-hati cara tradingnya. Benar. Ya. Di satu sisi kita akan berharap akan apa sih di saham ini capital gain ya yang paling diharapkan dan dividen itu dari satu sisi hasil yang kita harapkan. Itu kan. Tetapi di sisi sebelah itu ada risiko. Risiko itu macam-macam. Ya, bahkan ini topik ini baru muncul dadakan aja saya sama Aldi itu. Begitu saya baca mengenai beberapa saham yang akan di-listing, maka waduh saya tergerak. Ya, tergerak untuk membahas hal ini. Ya, dan walaupun ini sudah sering kami tulis dan kritisi ya tentang delisting ini. Nah, sebelumnya kita kenal mengenai beberapa risiko lah, ini standar ya, standar. Ada risiko yang namanya risiko pasar. Ya, risiko pasar ini risiko yang sistemik, yang sulit dihindarkan, selalu ada. Seperti kemarin, katakanlah kondisi perekonomian dunia yang karena pandemi, ini namanya risiko pasar. Di mana-mana turun pertumbuhan ekonominya. Ya. Karena ada sesuatu yang menyebabkan perekonomian dunia itu terpuruk. Itu namanya risiko pasar. Ya. Ada krisis ekonomi, ada tadi yang diakibatkan oleh ya yang terbaru adalah kesehatan misalnya. Ya. Itu adalah risiko pasar. Jadi pasarnya memang buruk. Nah, kita tidak bisa, walaupun kita tidak bisa menyalahkan pasar, ketika pasar buruk, ya, itu kita harus bagaimana? Ya, kita harus bagaimana? Kalau ternyata pasarnya seperti ini kok kita nekat, ya, strategi investasinya, maaf, kalau kita terburuk seperti itu, ya, kita harus menyesuaikan. Kita yang harus menyesuaikan pasar. Berkali-kali saya sampaikan, ketika pasar itu
kondisi pasar seperti apa, kita yang harus menyelesaikan sebagai investor. Bukan pasar yang harus menyelesaikan kita kan. Jadi kita kadang-kadang intermezzo. Wah, nggak bisa nih. Rugi saya. Pasarnya jelek. Nah, ya memang pasarnya jelek. Tapi bagaimana ketika pasar jelek itu kita harus bagaimana, gitu kan? Jadi jangan menyalahin pasarnya. Kita yang harus tahu diri bahwa ketika pasar buruk kita harus bagaimana. Pasar bagus kita harus bagaimana. Gitu kan? Jadi ini resiko pasar itu adalah resiko yang sistemik memang. Ya, jadi susah dihindarkan. Nah, ketika kita susah dihindarkan, kita harus bagaimana? Apa kita meninggalkan pasar dulu, atau mengurangi portfolio dulu, atau strategi long diganti trading misalnya? Itu kan bagaimana kita menyesuaikan dari pasar itu? Ya, saya bilang memang masing-masing kan punya sudut pandang yang berbeda ya antara satu orang dengan yang lain gitu ya. Jadi makanya kan karena saya melihat pasar yang susah diduga, ya, sehingga ya saya ganti pola investasi long menjadi lebih banyak ke short gitu. Jadi saya trading pendek aja untuk menyesuaikan kondisi pasar. Dan ya lumayan hasilnya gitu ya. Itu adalah resiko pasar. Yang kedua adalah resiko likuiditas. Resiko likuiditas ini kan berkaitan dengan liquidnya surat berharga yang kita miliki. Nah, ini penting ya buat teman-teman pemula terutama. Ketika memilih saham itu kan kita ada pertimbangan kan. Pertimbangan yang dimana kalau kita membeli saham antara lain adalah ketika kita membutuhkan uang, saham itu bisa dijual sewaktu-waktu dan ada pembelinya. Ya. Jangan sampai kita atau ya ini bukan jangan sampai ya, memilih saham misalnya. Kita memang membeli saham yang mungkin cukup bagus saham itu. Tetapi jumlah saham yang beredar di bursa itu terlalu sedikit. Sehingga tidak terlalu liquid. Ada kan Bapak Ibu pernah perhatikan nggak saham-saham yang lotnya kecil-kecil gitu? Ya, mungkin kita mau beli 1000 lot aja susah karena yang dijual beli hanya paling 100-200 lot gitu. Coba perhatikan misalnya saham SDPC ya, itu farmasi itu kan kecil-kecil gitu. Kita mau beli 1000 lot aja susah. Nah, kita harus mempertimbangkan ketika membeli saham itu harus diperhitungkan. Nanti kalau kita jual juga akan relatif sulit ya. Nah, itu. Misalnya kita beli terus, oke, sampai 5.000 lot. Tapi ketika kita mau butuh uang, mau menjual 5.000 lot sekali itu susah. Susah. Ya karena yang beli apa? Sedikit-sedikit. Ya, bukan tidak bagus perusahaan itu. Mungkin fundamentalnya bagus. Tetapi likuiditasnya atau frekuensi transaksinya yang kurang, sehingga ya ibarat kita membeli barang yang di pasar tuh sedikit gitu, kita carinya susah, jualnya juga tidak mudah. Itu adalah resiko likuiditas ya. Nah, makanya di bursa itu diadakan indeks LQ45 gitu ya. LQ45 itu adalah 45 saham yang menurut kriteria Bursa Efek Indonesia itu paling liquid ada 45. Nah, itu dipilihkan oleh bursa. Ini loh saham-saham yang liquid. Nah, pertanyaannya adalah apakah saham yang liquid itu pasti bagus? Gitu. Berbeda ya antara likuiditas dengan kinerja perusahaan. Jadi beda. Tidak mesti saham yang ada di LQ45 itu juga berfundamental bagus. Tidak. Yang diukur oleh bursa itu adalah likuiditasnya. Ya, antara lain. Jadi namanya LQ45. Jadi resiko likuiditas ini yaitu tadi
ketika kita membeli saham terlalu banyak di satu saham yang tidak terlalu banyak sahamnya, kita borong terus. Nah, ketika kita mau menjual, ternyata pembelinya tidak banyak. Tidak bisa serta-merta mendapatkan uang, cash gitu ya. Itu adalah risiko likuiditas. Selanjutnya adalah risiko industri. Ya, ini yang berkaitan dengan industri-industri tertentu saja sih. Misalnya apa? Misalnya ya tadi komoditas itu bisa menjadi satu industri gitu yang ketika bagus ya bagus, ketika harga batu bara dan sebagainya turun ya menjadi turun. Itu risiko industri, tapi di industri tertentu. Di industri yang lain belum tentu, ya. Jelek di industri tertentu belum tentu jelek buat yang lain kan. Jadi tadi kembali kita di awal ketika batu bara naik ya, maka yang akan terdampak adalah pabrikan-pabrikan atau industri yang menggunakan batu bara. Itu terdampak, berisiko ya. Nah, sebaliknya itu ketika batu bara turun ya pabrik-pabrik itu kembali naik ya. Sekarang ini coba CPO naik, coba Bapak Ibu, terutama ibu-ibu ya, yang membeli minyak goreng coba, naiknya bukan main kan? Ya. Nah, bagaimana nanti dengan emiten-emiten yang banyak menggunakan minyak goreng misalnya? Itu kan cost-nya besar. Jadi resiko industri itu resiko yang berkaitan dengan industri-industri tertentu. Contoh lain, misalnya pemerintah menetapkan menaikkan cukai rokok. Yang terdampak industri apa? Rokok kan, bukan seluruh industri terdampak, cuma rokok yang akan terdampak. Ya karena cukainya naik. Itu yang saya maksud dengan risiko industri. Yang keempat adalah risiko politik atau risiko negara ya, politik dan keamanan ini. Jadi di mana negara yang tidak aman, ya, politisnya carut-marut, tentu investor enggan untuk berinvestasi di negara tersebut. Ya, misalnya negara-negara yang sering perang kan pasti dihindari oleh para investor-investor itu. Ya. Misalnya pergantian presiden gitu. Makanya kan ketika ada pemilihan presiden baik di Amerika maupun di Indonesia itu kan ini sekali ya, apalagi kalau kita Amerika lagi pilihan presiden itu kan seluruh negara di dunia tegang, bursanya juga tegang. Siapa yang menang gitu kan? Karena akan membawa dampak. Ya. Kalau jadi yang jadi ini bagaimana, yang jadi itu bagaimana, itu adalah risiko, termasuk risiko politik di dalam berinvestasi ini. Ya. Selanjutnya adalah risiko suspensi. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke masalah-masalah yang mungkin akan kita hadapi. Saya akan bicara dulu sedikit tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas. Ya. Kita ini sebagai investor itu kan sedang berinvestasi di perusahaan, di PT-PT begitu kan. Meskipun bentuknya saham. Dan saham itulah bukti penyertaan, bukti kepemilikan. Jadi kita sedang menjadi pengusaha dari pengusaha A ke pengusaha B ke C, dan bahkan kita menjadi pemegang saham bisa lebih dari 25 perusahaan ya saat ini. Itu mungkin ada ya Bapak Ibu yang punya. Nah, risiko tertinggi ya di dalam investasi di saham ini kalau perusahaannya sampai bangkrut. Ya, sampai bangkrut. Ya. Ini ada risiko terburuk. Ya. Yang pernah saya alami pada tahun 98 ya. Krisis ekonomi yang pada saat itu terjadi telah membangkrutkan banyak investor. Ya, termasuk saya juga terdampak ya
Saya masih punya beberapa saham yang tinggal kenangan kertas saja. Ya, dulu ada saham BDNI, ada saham Bank Duta, ada beberapa saham banyak yang bangkrut pada saat itu. Ya, tidak tertolong dan tidak ada yang mengganti bagaimana saham saya itu, apa investasi saya. Nah, ini yang perlu dipahami ya oleh Bapak Ibu sekalian, bahwa risiko terburuk adalah risiko ketika saham yang kita beli ya itu mengalami kebangkrutan. Ya, kita ini dulu ya, garis bawah ini adalah kebangkrutan. Bahwa kebangkrutan itu nanti kita runtut. Kebangkrutan memang kondisi perusahaannya atau dibangkrutkan itu masalah lain ya, masalah lain. Tapi ini adalah kita bicara tentang risiko terbesar. Sehingga memang dari awal saya selalu menekankan pada teman-teman komunitas Investa dan nasabah BNI Sekuritas ini untuk hati-hati memilih saham. Ya. Dari saya dan mungkin dari Pak Hasan ya, yang sama sudut pandangnya dengan saya, ya, itu adalah jangan meninggalkan fundamental. Udah itu, ya, dan prospek perusahaan. Bahwa fundamental ini yang disampaikan ke bursa, disampaikan ke OJK, itu mungkin ada markup, ada window dressing, ya. Itu adalah urusan lain. Kita mempercayai dulu bahwa apa yang disampaikan ke bursa, apa yang disampaikan ke OJK adalah benar. Karena itu sudah mereka punya sanksi kalau sampai itu ada pelanggaran di sana, dan bahkan untuk akhir tahun diaudit, auditornya bisa kena sanksi kalau sampai dia memberikan pendapat ya atas laporan keuangan itu yang salah gitu, atau yang ada unsur markup-nya, ya. Sehingga kita mempercayai, ya. Sehingga seringkali saya mengatakan ada ukuran-ukuran bahwa perusahaan itu bagus, yaitu mungkin book value-nya, mungkin debt equity ratio-nya, mungkin price earning ratio-nya yang sering saya sampaikan, itu adalah ukuran-ukuran bahwa strategi tradingnya menggunakan technical, menggunakan bandarmologi itu oke, ya. Tetapi saya pribadi, saya memilih, walaupun saya menganut tradingnya pakai bandarmologi, tapi apa yang saya lakukan itu selalu mendasarkan pada perusahaan yang punya fundamental atau prospek yang baik. Baru saya melakukan dengan bandarmologinya, gitu ya. Mungkin dengan teknikalnya, oke. Gitu. Tapi saya tidak pure pakai technical tok tanpa mempertimbangkan fundamental, atau bandarmologi saja tanpa fundamental, enggak. Ya. Jadi saya pelajari dulu, karena apa? Kalau sampai terjadi resiko yang terburuk, ya itu kan yang menanggung kita sendiri. Tapi kalau tidaknya fundamentalnya bagus, ya prospeknya bagus, itu kan sudah mengurangi tingkat risiko kebangkrutan paling tidak. Ya. Itu. Jadi apa di dalam Undang-Undang PT itu kalau sampai terjadi kebangkrutan, maka ada urutannya. Ya, urutan-urutan di dalam menyelesaikan aset. Ya. Jadi kita ini terakhir pemegang saham ini terakhir. Jadi yang diutamakan adalah hutang-hutang perusahaan. Hutang-hutang yang berperikatan, misalnya bank gitu kan, itu didahulukan karena dia ada mengandung perikatan, ada jaminan, ada apa. Terus obligasi, utang ya, utang obligasi, ya itu hutang dagang. Jadi utang-utang dulu selesaikan. Kalau sudah utang-utang itu diselesaikan, mungkin asetnya dijual dan masih sisa, maka pemegang saham. Pemegang saham pun itu adalah pemegang saham preferen dulu, ya istimewa dulu. Kalau masih ada lagi, baru pemegang saham biasa seperti kita ini. Ya, tentu tadi kewajiban negara, pajak dan karyawan itu harus diselesaikan dulu ya di awal-awal. Ya.
bayangkan kita pada posisi yang terakhir. Kalau sampai perusahaan itu bangkrut dan untuk membayar utang saja tidak cukup, maka bagaimana dengan nasib kita? Ya kan? Jadi saya belum pernah mengalami suatu perusahaan yang bangkrut sejak tahun 1998 yang pemegang sahamnya mendapatkan bagian dari sisa aset itu. Saya belum pernah. Ya. Itu yang harus dipikirkan Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, makanya tadi ada beberapa resiko kan. Ya, kalau hanya capital loss saja, ya mungkin beli 100 dijual 90 rugi 10 masih ada ya sahamnya, masih ada uangnya, gitu rugi. Biasa kan kita cut loss itu kan biasa juga. Tapi sahamnya masih ada, ya, maaf uangnya masih ada. Ya, kita belikan yang lain misalnya. Nah, kalau sampai bangkrut, ya sudah gitu. Kalau nggak ada yang dijual lagi nggak cukup ya sudah. Kita nggak dapat apa-apa, hanya dapat sertifikat kertasnya doang gitu yang saya masih punya itu. Nah, sekarang kita bicara mengenai sebelum kebangkrutan itu tanda-tandanya. Makanya ini ya kebetulan di sini ada Pak Hasan, ya maaf Pak Hamdi sebagai mantan Direktur Kepatuhan Bursa Efek Indonesia. Mungkin kita nanti bisa sharing ya di sana. Ya, walaupun kita tidak bisa menuntut banyak nanti kepada Pak Hamdi ya menyalahkan enggak. Pak Hamdi sudah bukan, jadi mantan direktur. Tapi sekarang ini Pak Hamdi juga sebagai investor saham seperti kita. Jadi kita mungkin ya nanti yang saya inginkan adalah ada satu usulan gitu dari teman-teman investor ini, entah itu didengarkan atau tidak didengarkan gitu ya. Karena kita itu penting, kita adalah pelaku utama. Jadi melihat beberapa kondisi terakhir ini kan kita bisa mengambil satu kesimpulan dan mengusulkan misalnya. Oke, jadi ada resiko yang namanya suspensi, disuspend ya. Apa itu? Disuspend, dihentikan sementara perdagangannya. Mula-mula kita kenal UMA ya. Mana-mana kenal UMA. Di mana ketika ada saham yang berfluktuatif, apakah turun terus atau naik terus ya dalam penilaian bursa yang dinilai tidak wajar. Ya, tidak wajar itu mungkin kriterianya dalam antara lain mungkin ya, nanti mungkin Pak Hamdi bisa menambah. Itu dalam 3 hari misalnya naik terus 30%, 100% misalnya. Padahal semula tidak pernah ada seperti itu. Atau sebaliknya, ketika saham itu mengalami turun drastis begitu. Sekarang kan ukurannya 6%, 6-7% itu ya. Turun terus. Nah, itu bursa akan memberikan satu peringatan dulu lah di UMA itu. Ya, supaya kita hati-hati. Itu kan peringatan. Ya. Setelah itu, baru resiko kedua. Misalnya sudah diperingati, semuanya sudah dianggap tahu, diumumkan. Nah, dengan diumumkan itu diharapkan investor hati-hati untuk membeli atau tidak membeli. Ya, kalau tadinya itu membeli hanya karena emosional saham itu naik, ya itu terjawab karena manajemen perusahaan itu akan memberikan pengumuman ya informasi bahwa di perusahaannya tidak terjadi apa-apa, misalnya seperti itu. Soal harga naik, misalnya itu harga pasar yang perusahaan tidak tahu menahu tentang itu. Biasanya standar jawabannya seperti itu. Ya, nah tinggal kita bagaimana, itu kan? Ya diharapkan hati-hati, gitu. Nah setelah itu mungkin
akan diikuti dengan suspend. Ini kalau itu bagus sih ini ya. Tapi kalau harga saham turun terus, sudah diperingati ya, ini turun terus ini. Tapi kita membeli, ikut terus membeli. Karena apa? Merasa murah. Wah, murah, saya beli aja. Padahal sudah ada peringatan ini. Ya, dan 3 hari misalnya berturut-turut naik sekian persen. Udah. Nah, makanya kan sering saya guyonan, jangan menangkap pisau jatuh. Karena turun itu sampai seberapa kita tidak tahu. Jangan-jangan ada sesuatu yang ekstrim begitu tentang perusahaan itu. Ya. Nah, ini akan diikuti setelah UMA itu peringatan itu biasanya kalau misalnya dipandang oleh bursa itu perlu diadakan suspend ya, suspend kan, di suspend. Nah, suspend itu memberi kesempatan sebetulnya pada investor untuk berpikir tadi ya. Setelah nanti dibuka baru oke, mau action seperti apa. Nah, yang fatal itu adalah suspend ketika perusahaan itu bisa menyalahi aturan, bisa kinerjanya memburuk terus, ya, atau bisa juga tidak membayar listing fee, iuran kepada bursa. Ada beberapa kriteria sehingga mengakibatkan perusahaan itu disuspend. Ya. Nah, kita bicara yang paling ekstrim tentang resiko. Beberapa perusahaan yang mengalami masalah, yang mengalami kerugian, mengalami tuntutan pilot, itu oleh bursa disuspend. Ya. Yang sering kita lihat juga antara lain adalah perusahaan itu mulai tidak melaporkan laporan keuangannya. Ya. Nah, di situ disebutkan perusahaan A, B, C karena tidak memberikan laporan keuangan 3 bulanan atau tahunan, maka dilakukan suspend. Maksudnya bursa, maksud OJK adalah agar laporan keuangan itu disajikan oleh emiten supaya investor tahu posisi keuangannya seperti apa. Nah, biasanya yaitu kita bisa membedakan sekarang bagaimana emiten-emiten itu yang ya menurut saya kalau saya boleh kata kasar ya busuk lah, busuk sampah, ya termasuk manajemennya. Ya, karena mungkin mereka merasa nggak pernah dapat sanksi gitu, sehingga ya sudah seenaknya aja. Ya, ketika dia sudah mendapatkan pendanaan dari kita, perusahaan dikelola tidak benar, ya sehingga sampai laporan keuangan saja tidak disampaikan, itu kan pasti ada apa-apa. Kalau sampai laporan keuangan tidak disampaikan itu kalau tidak ada apa-apa nonsen kan? Karena kita bisa tahu itu kan dari laporan keuangan. Kalau laporan keuangannya tidak disampaikan ya kita mana tahu. Nah, itu. Jadi mereka sengaja atau bagaimana itu tidak melaporkan. Buktinya tidak nyampe kan ke bursa. Sudah diperingati berkali-kali, terus tidak pernah disampaikan. Nah, di sini kita harus mulai mengidentifikasi perusahaan yang semacam itu adalah, ya kalau menurut saya ya saya nggak mau beli sahamnya. Itu. Tapi fatalnya kan kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba kita sudah memiliki perusahaan itu. Coba. Kalau kita bicara saham Trump, kita bicara saham MYRX misalnya, yang kena di masalah Asabi dan Jiwasraya ini, mana kita tahu, ya itu likuiditasnya kan wah masuk LQ45 loh, ya toh tiap hari ribuan transaksi, dua-dua saham itu tidak pernah memperkirakan kita bahwa perusahaan itu akan terjadi semacam ini, ya kan? Nah, dan itu masih banyak contoh, ya banyak contoh tadi yang ditayangkan Aldi itu ya dia ada berapa saham itu yang terancam tadi ya dia yang akan di delisting itu kan di awal tadi kan ada itu berapa itu kan saham-saham yang berpotensi untuk delisting. Moga-moga Bapak Ibu tidak ada yang memiliki saham-saham tersebut. Tapi kalau Trump, MYRX saya rasanya Bapak Ibu banyak yang punya loh, ya itu ukuran saya itu sudah membayangkan saya triliun itu. Bukan miliar, ratusan miliar lagi, triliun, tidak kalah mungkin dengan aset di Jiwasraya.
atau Asabri itu. Ya, pasti triliunan lah. Nggak ada yang mikirin nasibnya. Jiwasraya, Asabri, oke, dianggap merugikan negara. Ya, tadi Pak Hasan juga nulis itu. Bagaimana mereka dengan segala upaya disita asetnya untuk mengganti ke negara. Tapi siapa yang akan mengganti kita sebagai investor? Adakah ya misalnya negara melakukan penyitaan untuk mengganti investor saham yang kecantol di sini? Enggak ada kan? Nah, ini kan kalau kita tidak hati-hati sendiri di dalam memilih saham, saya khawatir resiko terburuk akan terjadi pada kita. Moga-moga sih tidak. Ya, dengan memahami diskusi-diskusi semacam ini, sih saya berharap kita lebih paham lah sekarang dalam memilih perusahaan itu. Ya, jadi saya sering katakan pilihlah juga perusahaan dari grup yang solid, ya, manajemen yang solid kalau bisa kita tahu siapa sih manajemennya. Nah, ini kita akan berusaha menghindari risiko yang terburuk tadi. Ya, jadi tadi kan sampai pada risiko suspend ya, suspend, terus akan diikuti biasanya oleh bursa itu delisting. Nah, ini delisting ini dikeluarkan dari bursa. Ya, jadi ibarat perusahaan, ya, perusahaan itu sudah tidak boleh lagi memperdagangkan di bursa. Kayak kalau kita punya barang dagangan apa saja yang biasanya dijual di pasar, pasarnya menutup, nggak boleh, kamu nggak boleh jualan di sini. Coba, terserah mau jualan kemana. Padahal biasanya dia jualan di pasar, punya tokonya di pasar, buka di situ, tiba-tiba nggak boleh. Ya karena melanggar, ya perusahaannya itu melanggar, nggak bayar iuran, nggak melaporkan laporan keuangan, ada tuntutan pilot mungkin dari pihak lain. Jadi bisa aja sampai disuspend, dari disuspend dan delisting, dikeluarkan. Fatalnya, ketika dikeluarkan ini sampai sekarang memang belum ada satu perlindungan menurut saya terhadap investor itu. Ya, bagaimana? Ya, yang terjadi adalah Bapak Ibu bertanya-tanya saja, kapan dibuka lagi? Kalau sudah di delisting itu lama. Harus relisting lagi kalau sampai ada sih beberapa yang perusahaan yang delisting relisting lagi ada, tapi tahunan itu, dan itu mungkin perusahaannya dibeli orang lain dan sebagainya. Tapi lebih banyak menurut saya habis delisting bangkrut, sudah tidak ada kabar beritanya. Ya, ini ada DAJK, ada SIAP, ada banyak ya KARK, ya seingat saya ini korban-korban yang membawa korban triliunan bahkan dari investor-investor itu dan tidak ada kabar beritanya, sehingga ya ya ini nasib yang terburuk buat investor saham yang seperti itu. Ya, ini baru delisting, ya sudah tidak bisa memperjualbelikan kemana. Ya, punya sahamnya, tapi tidak pernah ada berita dari perusahaan. Sekarang mungkin perusahaan tadinya di bawah OJK ya, di bawah Bursa Efek. Ada yang mengingatkan, ini kamu harus rapat, ini. Ada aturan-aturan. Tapi kalau sudah di delisting, OJK nggak ngurusin, bursa nggak ngurusin, ya seperti perusahaan tertutup. Nah, direksi juga, sudah nggak apa-apa kok, enak, sudah, pokoknya udah nggak apa-apa kan, sekarang saya nggak dioyak-oyak OJK, nggak dioyak-oyak bursa, udah tutup teleponnya aja. Jadi kalau Bapak Ibu telepon sudah nggak bisa lagi. Ya meskipun dikasih tahu ini corporate secretary-nya nomor, nggak bisa. Ya, udah mau ngapain? Gitu. Dan belum pernah investor publik itu nuntut di pengadilan. Saya belum lihat itu. Ya, bagaimana? Ya sampai saya, ya paling-paling diem aja. Wah, saya kena di saham itu sekian juta, sekian miliar, mengeluh sendiri saja. Karena nggak ada satu komunitas ya atau satu forum investor yang bisa memperjuangkan Bapak Ibu semuanya.
Ini yang sebetulnya terpikirkan oleh saya dan Pak Hasan. Ya, bagaimana ya Pak, teman-teman kita di komunitas Investa ini, itu lagi dalam pemikiran ya, dalam pemikiran. Kita ini kan menghimpun komunitas Investa, berusaha mencerdaskan itu ya. Nah, sekarang bagaimana ya kalau nasib teman-teman ini sampai kalau rugi salah pilih saham, salah analisa lah biasa. Tapi kalau salah pilih sahamnya sampai terjadi kebangkrutan seperti ini yang terus bagaimana kita? Itu pertanyaan dan menjadi keprihatinan kami semua. Jadi bagaimana nanti saya sedang memikirkan bersama bagaimana ya kita itu kan bukan komunitas yang diakui oleh OJK pun oleh bursa bisa mewakili semua kan enggak gitu. Kita ya di antara kita sendiri internal saja. Ya syukur nanti kalau didengar suaranya. Ya, itu. Jadi ini yang harus diperjuangkan. Jadi itulah ya yang saya sampaikan, ada resiko yang terburuk adalah sampai di pengadilan dinyatakan bangkrut. Nah, ini ya, setelah delisting itu kan cuma tidak boleh diperdagangkan. Tapi kalau sampai bangkrut ya sudah, perusahaan tutup. Sudah selesai. Ya, sudah di delisting, bangkrut sekalian. Nah, itu yang fatal. Nah, kalau bicara tentang kok bisa bangkrut, pertanyaannya gitu kan. Karena faktanya nih, teman-teman ini, investor terutama pemula ini kan tidak berpikir panjang, gitu ya. Tahunya kalau sudah diperdagangkan, sudah go public, sudah listing di bursa, tahunya adalah perusahaan itu udah jalan aja. Tidak pernah bisa mengalami bangkrut karena itu sudah terseleksi dengan apik gitu. Itu dulu begitu yang banyak itu. Ketika ada perusahaan yang mulai bangkrut, di suspend, pertanyaan itu muncul. Kok bisa ya? Perusahaan go public kok bisa begini? Kok bisa begini? Itu kan dan terus gitu. Nah, pertanyaannya itu yang menggelitik adalah apakah bangkrutnya itu memang kondisi ekonomi, kondisi perusahaannya yang karena sesuatu alasan bisnis ya, atau memang jangan-jangan dibikin bangkrut, ya apa? Dilarikan ya keuntungan perusahaan itu ke perusahaan yang lain. Contoh, ya misalnya, gitu. Ini contoh misalnya, saya perusahaan go public, dapat uang dari bapak ibu, masuk uangnya. Yang mestinya saya kelola baik-baik supaya menghasilkan laba, bagi dividen, harga sahamnya naik, gitu kan harapannya. Tetapi kalau saya berpikiran kotor misalnya, wah uang sudah masuk, eman-eman lah saya bagi ke investor publik, biar aja. Gitu. Yang penting saya untung. Bagaimana saya menghabiskan perusahaan itu, uang Anda itu? Ya, karena saya direksi, saya boleh kan saya beli belanja bahan baku kemana, beli mesin kemana, ya. Saya belinya ke teman-teman saya sendiri. Harganya 100, saya bilang jangan 100 dong, 120. Nah, 20 simpen ya buat saya nanti. Nah, bisa kan begitu? Ya, beli mesin. Pokoknya dibikin transfer. Kita boleh rugi perusahaannya dan harus rugi. Tapi yang untung adalah perusahaan sebelah. Yang mungkin perusahaan sebelah itu juga punya saya. Itu adalah satu modus-modus yang mungkin ya saya katakan bisa terjadi seperti itu. Ya, di nanti di dalam ya saya kan berwacana ini bikin buku yang pertama tentang jurus bandarmologi, yang kedua adalah fraud di pasar modal. Itu sedang saya garap. Nanti yang kedua baru bicara tentang modus-modus bagaimana perampokan terjadi di pasar modal kita yang kita cintai. Seperti itu, Bapak Ibu, mungkin sekilas yang saya sampaikan. Kita diskusi bersama, syukur masih ada Pak Hamdi, syukur ada Pak Hasan, kita bisa diskusi bersama, dan pasti kalau kami tidak bisa punya kemampuan di dalam hal menyelesaikan, hanya bisa mampu menampung dan kalau perlu mengusulkan. Itu adalah keinginan dari kami karena saya kan sama dengan Bapak Ibu semuanya, investor juga, gitu kan. Jadi tidak punya akses, ya paling kenalan gitu ya.
Itu Bapak Ibu, silahkan kita buka beberapa diskusi, boleh bertanya, boleh usul, ya silahkan. Dan boleh ditambahi Pak Hamdi mungkin, silahkan Bapak Ibu sekalian. Ya, Aldi silahkan Ya, kita buka ya baik, forumnya. terima kasih Pak Hari atas penyampaian bahasan awalnya ya Pak Hari. Ya, monggo Pak Hamdi kalau ada tambahan bisa ditambahkan Pak Hari. Ya, makasih Mas Aldi. Saya ingin menambahkan dikit Pak Hari. Iya, Tadi Pak. Pak Hari sudah menyampaikan terkait UMA tadi Pak. Ya, Pak. UMA itu kan peringatan kepada investor agar hati-hati. Sebetulnya bursa tidak bilang kenaikan atau penurunan harganya tidak wajar sih Pak. Tidak ada kata-kata tidak wajar, tapi tidak biasa gitu. Tidak biasa ya. Tidak biasa. Oke. Makanya unusual market activity gitu. Jadi misalnya sahamnya tidur, digocap, tiba-tiba bergerak, naik, sehari 35%, berturut-turut 2 hari, 3 hari. Nah, itu kan nggak biasa, baru bursa mengingatkan. Gitu. Betul. Nah, sembari memantau, bursa juga bertanya ke emitennya, ini ada apa nih kok saham Anda tiba-tiba bergerak naiknya tajam gitu, ada apa? Nah, seperti tadi Pak Hari sampaikan, biasanya jawaban emiten standar kan. Kami tidak ada corporate action apa-apa gitu. Itu murni karena pasar. Nah, kalau itu jawabannya berarti kan kenaikan harganya itu memang karena ada sesuatu yang dimainkan oleh pasar gitu. Makanya bursa mengeluarkan peringatan ke investor agar hati-hati. Seyogianya investor menahan diri untuk masuk ke saham itu kan. Tapi lucunya di pasar kita, Pak Hari, justru sebagian investor justru memburu saham-saham yang di UMA ini. Karena mereka berharap setelah di UMA pasti naik lagi besoknya gitu. Pokoknya saya masuk, saya akan keluar sebelum disuspend. Karena urutannya gitu, UMA kemudian kalau setelah UMA masih naik banyak, kemudian bursa akan suspend. Itu suspendnya namanya suspend cooling down Pak Ari, cuma 1 hari, hanya untuk menenangkan investor, untuk berpikir ulang, untuk meninjau kembali keputusan investasi di saham itu. Nah kemudian kalau suspend cooling down yang 1 hari itu besoknya dibuka, besoknya naik lagi signifikan, bursa akan suspend lagi Pak Ari. Itu namanya suspend 1 siklus. Kita menyebutnya 1 siklus. Kalau dulu itu kan disuspend T0 baru dibuka nanti di T3 atau sekarang T2. Tapi itu nama formilnya 1 siklus. Tapi dalam kenyataannya itu bisa unlimited tuh Pak. Jadi suspend yang lama tadi Pak Ari bilang itu karena ketidakpatuhan laporan atau ini ada tambahan selain itu Pak. Suspend setelah cooling down itu yang tadi disebut suspend 1 siklus. Itu bisa batasannya tanpa batas tuh Pak. Jadi bisa berbulan-bulan atau bahkan bertahun. Ya, tahun-tahun. Nah, kalau sampai 2 tahun itu batasan di peraturan bursa. Kalau sampai 2 tahun disuspend, bursa dapat mendelis saham itu gitu. Jadi buat investor sebetulnya harus hati-hati. Begitu sudah disuspend satu hari itu yang cooling down, harusnya investor harus sudah buru-buru keluar sih. Jadi jangan kejar lagi layang-layang putus itu Pak Hari. Karena kalau itu dikejar ya kalau sampai disuspend 1 siklus, nah itu boleh dibilang tinggal wassalam itu Pak Hari. Biasanya lama gitu. Baru dibuka lagi kalau bursa sudah puas dengan penjelasan emiten. Mereka sudah punya rencana corporate action yang bagus, operasional perusahaannya sudah bagus, laporan keuangan disampaikan sesuai batas waktu, baru kemudian dibuka. Kalau enggak, biasanya itu lama Pak Ari, kalau sampai disuspend 1 siklus, atau suspend setelah suspend cooling down yang tadi Pak Ari. Jadi sebetulnya sudah banyak perangkat untuk mengingatkan investor, mulai dari UMA, kemudian suspensi cooling down. Sebetulnya harusnya investor harus sudah hati-hati itu di situ. Itu aja Pak Ari, tambahannya Pak Ari. Makasih Pak Ari. Makasih Mas Aldi. Ya, terima kasih Pak Hamdi atas tambahannya. Hanya begini, yang lebih
fatal. Itu suspend ketika harganya turun terus. Ya, turun terus karena ada sesuatu, gitu kan. Jadi misalnya seperti Garuda aja, ya itu kan, oh iya toh, karena muncul kerugian yang sekian, utangnya yang sekian triliun, banting tutup pilot, itu kan disuspend sekarang ini. Nah, ketika disuspend ini nggak bisa lagi investor mau jual kemana juga. Ya, ini yang problem ya. Sekarang ini yang problem kan begitu. Ada juga kan saham-saham yang lain yang ketika ini disuspend sudah, pasar tunai nggak bisa, pasar reguler apalagi, itu jadi jualnya kemana ya? itu problem yang terjadi di investor ini. Itu sudah terlanjur sekarang. Seril misalnya sekarang ini, coba ya, kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi itu. Seril yang dulu kelihatan waduh, wow, bagus, likuiditasnya bagus, sekarang ya tiba-tiba disuspend seperti ini. Ini kan perusahaan yang besar juga itu di Solo, ya, eksportir pakaian yang tentara gitu kan. Oke, tapi terima kasih Pak Andi penjelasannya tadi. Baik, yang lain silakan, Aldi. Baik, silakan Bapak Ibu jika yang bertanya bisa open mic langsung, silakan. Silakan. Atau di chat, forum chat, silakan. Silakan ya, kita diskusi apa yang dialami Bapak Ibu. Oh ya, silakan Pak Yos. Pak Yos, ya Pak Yos, selamat malam Pak Yos. Dalam sejarahnya bursa ini sudah berapa banyak sebenarnya perusahaan-perusahaan yang sudah di delisting ya? Apa cukup banyak? Itu satu. Kemudian kalau delisting, saya kira ya pasti ada modal hazard karena ada kebangkrutan macam-macam. Nggak mungkin bangkrut karena aktivitas yang tahu-taunya berhenti gitu kan? Kan nggak ada kan? Itu satu. Apakah dari 700 berapa sekarang? 739 saham sekarang itu yang delisting sama delisting itu udah keluar itu ya. Yang delisting udah keluar dari yang ini. Jadi kalau kita pikir-pikir berapa banyak saham yang emiten yang terdaftar di bursa saham sejak awal gitu ya, sejak awal. Berapa puncaknya? Apakah angka 739 sekarang atau malah lebih dari 1000 gitu kan? Nah, itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua yang menarik, kalau kebangkrutan itu memang ada moral hazard gitu kan? Apakah mungkin para investor ini mencoba untuk bersatu, kemudian menuntut ke pengadilan atau menuntut ke perusahaan atau ke OJK atau ke bursa gitu kan, bagaimana hak-hak mereka, walaupun sekarang ini kan belum, kata Pak Ari tadi belum ada gitu kan. Tapi siapa yang akan membuktikan terjadinya moral hazard ini? Apakah itu lewat pengadilan atau OJK yang mengatakan itu sehingga kita bisa maju? Nah, pertanyaan saya mungkin ya kalau sahamnya kayak apa itu yang publiknya itu sedikit di bawah 5% atau di bawah 10%, barangkali agak susah ngumpulin orangnya itu ya. Tapi kalau saham publiknya itu di atas 50% atau di atas 30% lah, itu hak suaranya kan sudah cukup besar sebenarnya kalau seandainya investor ini bisa bersatu. Nah, ini mungkin dibikin cara-cara baru sehingga ini memungkinkan ya, terutama investor yang banyak dirugikan ya. Kalau yang besar-besar, kalau yang kecil-kecil barangkali milih diam daripada ribut kan. Saya kira itu Pak Ari. Ya, thank you. Ya, terima kasih Pak Yos. Begini, yang pertama saya memang tidak mencatat secara runtut gitu ya Pak, tapi banyak Pak. Saham yang sudah di delisting dari bursa itu cukup banyak. Mungkin
dari awal tuh kisaran 50 juga ada kok, Pak. Ya, saya udah mengalami beberapa ya saham sejak terutama mulai muncul itu tahun 98, krisis moneter pada saat itu banyak. Ya, nah kalau itu kita mungkin bisa ini ya Pak, saya bisa menangkap ya karena kondisi pasar mungkin dolar segitu sehingga perusahaan banyak bangkrut, saya masih bisa memaklumi gitu Pak. Oke, ya perbankan yang tadinya tidak kenal bank bangkrut ternyata bank bangkrut juga. Ya, pada saat itu muncul sejarah, muncul satu pengalaman yang luar biasa. Nah, dari situ tuh terus akhirnya Pak, banyak sekali. Nah, yang banyak sekali ini Pak, dalam tanda petik itu, saya mulai curiga terus terang. Ya, mulai curiga. Jangan-jangan perusahaan ini dibikin gitu loh. Jangan-jangan dibikin. Karena apa? Mereka yang kendalikan semua. Ya. Sehingga tadi yang contoh yang saya sampaikan itu kan bisa dengan cara seperti itu. Bisa nggak coba logikanya? Kan bisa kan Pak? Siapa yang mau ngawasin itu? Akhirnya timbul di sana biasanya ada komisaris independen. Tim apa itu namanya independen itu ya di saat perusahaan diadakan supaya untuk menanggulangi itu. Tetapi ya jalan aja itu, ya jalan aja. Artinya jalan aja itu jalan terus tambah kebangkrutan delisting atau mendelistingkan diri itu bertambah ada dengan berbagai macam alasan-alasannya. Ya. Nah ini yang menjadi satu keprihatinan saya Pak, keprihatinan kita bersama juga ya Pak sebagai investor. Kalau kita dikerjain seperti itu terus, dan saya belum melihat terus terang selain yang masalah Asabri ini ya, sama Jiwasraya yang direksinya ini ya, di perusahaan-perusahaan yang bangkrut itu kok nggak ada yang ngurus gitu. Ini apakah tindakan pidana atau apa gitu ya, perdata atau itu nggak pernah saya lihat gitu. Belakangan saya memang ada beberapa membaca tentang pemegang saham MYRX yang punya ini Beni Cokro yang sekarang karena masalah Asabi ini pada kumpul-kumpul ada pengacara kalau tidak salah ya, ada pengacaranya begitu yang akan melakukan tuntutan itu. Nah itu juga kan nggak mudah, gitu ya, nggak mudah. Karena ya itu tadi Pak Yos, siapa nanti melalui siapa? Ya di sini memang harus melibatkan OJK, bursa. Ya, karena mereka yang paling tahu ini pelanggaran atau tidak pelanggaran. Ya. Tetapi saya katakan, kalau orang sudah punya pikiran yang jelek, itu mereka ada saja caranya. Ini kan membuktikan pelarian perusahaan dibangkrutkan ini kan nggak mudah. Ya. Contohnya Garuda aja lah, yang BUMN kayak gitu. Tiba-tiba muncul, itu BUMN itu kan diawasi semua banyak orang, ada Menteri BUMN, ada DPR juga. Muncul juga kerugian yang di depan mata kita. Itu perusahaan BUMN. Sekarang muncul Seril juga, perusahaan yang wah digadang-gadang dulu kan, perusahaan yang eksportir ini. Wah, ya ternyata bisa juga seperti itu. Nah, makanya saya kan sering mengatakan ya pada Bapak Ibu sekalian di grup, hati-hati terhadap satu perusahaan kecil yang pemegang sahamnya justru mayoritas. Itu. Jadi banyak ya, coba lihat aja di AJK, ini Trump, MYR itu coba komposisi pemegang sahamnya itu justru mayoritas menjadi di publik. Bukan yang kecil Pak Yos. Kalau yang kecil itu ya mungkin malah dikendalikan itu oleh mereka masih punya kepentingan. Logikanya begini, logika jahat ya. Oke, jadi saham-saham yang tadinya saya mayoritas sebagai pengendali, harga saya naikin ya dengan berbagai cara bandarmologi, saya jual pelan-pelan ke Pak Yos, ke Pak Pinto, ke Pak
Pak Ihsan, siapa-siapa gitu, ya. Udah setelah bersitu lama-lama saya kan tinggal dikit, Pak. Udah minoritas. Nah, tinggal minoritas itulah saya sudah seenaknya lah. Udah, saya nggak kepentingan saham-saham itu saya bikin rugi sekalian aja. Uang sudah ini kok sudah saya transfer semua ke perusahaan-perusahaan kong kali kong saya. Itu kan udah rugi. Sudah, itu akhirnya ya seperti itu. Akhirnya saya hati-hati kok. Saya lihat ini saham-saham yang di delisting ini kok sahamnya justru mayoritas di publik gitu. Ya, itu. Caranya macam-macam, ya, caranya macam-macam supaya itu sudah ke publik. Itu Pak Yos. Jadi kalau sekarang bicara mengenai apakah mungkin investor itu melakukan tuntutan, mungkin sekali. Ya, mungkin, Pak. Nah, bagaimana caranya menuntut dan sebagainya ini yang harus kita pikirkan ya. Harus pikir. Kalau saya sih mulainya sederhana. Kita juga usulkan aja lah kepada OJK misalnya supaya OJK ini melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap emitennya. Tidak sekedar hanya mencermati laporan keuangan, terima laporan doang, tetapi dicermati bagaimana ini rugi terus ini kenapa ya kok tiba-tiba perusahaan ini berangsur-angsur rugi. Nah ini memang harus ada butuh tim khusus ya untuk investigasi terhadap kerugian yang terus ini apakah rugi benar dari bisnisnya atau dirugikan. Ya ini yang pengen saya sih seperti itu ya. Itu Pak Yos. Tapi kalau pentuntutan ya memang kita itu kan negara hukum. Pengen saya seperti itu ya. Kalau di teman-teman komunitas investa ada yang berprofesi sebagai pengacara sih senang sekali ya kita coba gitu ya kumpulkan misalnya ada yang terdampak seperti itu kita melakukan. Jadi pernah bicara dengan Pak Hasan juga ya tentang bagaimana ya Pak kita mulai yuk misalnya saja perwakilan dari Investa ini mewakili rapat umum pemegang saham dari teman-teman dulu gitu kan. Teman-teman ini kan pemegang saham macam-macam nih ya. Tapi hampir tidak pernah mungkin Bapak Ibu itu hadir di dalam RUPS atau RUPS LB ya kan. Nah, ini kan nggak ngerti apa hasil rapat ya paling-paling baca di koran. Tapi mungkin kan diwakilkan oleh perwakilan siapa gitu supaya nanti bisa laporan pada teman-teman yang itu gantian. Oh ini ada rapat pemegang saham di mana dari salah satu anggota komunitas kita diberi kuasa untuk hadir nanti presentasi setelah rapat gantian nanti siapa lagi itu juga mulailah dari itu tapi nanti tadi ujungnya kalau sampai terjadi ini kerugian atas kebangkrutan ini kan banyak ini yang punya MYRX yang punya Trump saya kira punya beberapa catatan tentang kepemilikan itu ya itu masih banyak lagi tentang saham-saham yang berpotensi itu ada Pitel itu banyak juga itu Pak Yos. Jadi kita memang prihatin bersama-sama nih Pak Yos tapi ya kita tidak bisa diem gitu ya tidak bisa hanya memikirkan besok yang naik harga apa saham apa naik berapa tidak hanya sekedar itu kan tapi mikirkan nasib resiko-resiko kayak gini nih perlu kita pikirkan dan lebih baik nih jangan sampai kena resiko sudah tahu dulu lah karena resikonya kayak gitu maka mulai sekarang kita harus hati-hati di dalam pemilihan saham. Itu yang saya harapkan. Itu jawaban saya dari saya Pak Yos gitu ya. Mungkin ada komen yang lain atau pertanyaan yang lain, usulan yang lain, monggo. Ya, terima kasih Pak Ari. Satu lagi saya ingin bertanya sebenarnya di para direksi dan komisaris perusahaan TBK ini, apakah nggak ada aturan di bursa atau di OJK, misalnya kalau terjadi kasus moral hazard atau company-nya bangkrut atau di delisting karena kesalahan-kesalahan
personal yang ada di direksi dan di komisarisnya itu orangnya di blacklist gitu ya. nggak boleh lagi memimpin perusahaan yang go public gitu misalnya ya Pak ya. Nah, apa ada peraturan seperti perbankan kan ada itu. Ya. BI mengawasi itu kan. Ya, benar. TBK nggak ada, mungkin enggak gitu. Kita usulkan juga. Iya, okay. benar. Makasih. Mungkin Pak, betul. Pak Hamdi pernah baca nggak Pak Hamdi? Atau ada mungkin waktu pengalaman jadi direktur bursa Pak Hamdi yang seperti itu Pak Hamdi? Ya, Aldi, Pak Hamdi masih ada? Ya Pak Hari, saya pakai handphone. Oh iya, Pak. Maaf. Seingat saya direksi dan komisaris emiten itu tidak melewati fit and proper test di OJK ya Pak. Jadi itu ya. Beda dengan perbankan ya Pak. Beda dengan perbankan atau lembaga lain ya. Jadi barangkali misalnya kalau mereka anggap seseorang itu dianggap sudah masuk blacklist mereka, paling IPO-nya nggak disetujui atau perubahan susunannya nggak disetujui, bisa juga sih gitu ya. Tapi nggak ada sih proses fit and proper nggak ada ya Pak ya. Iya. Itu Pak. Oke, di sini udah cukup jelas saya Pak. Itu Pak. Paling Pak itu Yos, sih mereka menolaknya secara tidak langsung. Misalnya kalau dia lihat susunan pengurus direksi komisarisnya tidak bukan oleh orang-orang yang mereka anggap punya integritas ya. Bisa-bisa mereka nggak keluarkan izinnya, efektif itu ya. Aja efektifnya gitu. Iya Pak. Ya, tapi kan tidak nggak cukup kuat itu kan Pak ya. Kalau kayak di perbankan itu kan terkontrol dan terini. Hanya untuk perusahaan-perusahaan yang TBK ya, untuk perusahaan biasa ya nggak ada urusan kan. Nggak perlu dikontrol, nggak perlu dimonitor terlalu ini. Nah, tapi kalau yang TBK ini kan menyangkut nasib banyak investor yang tidak punya kekuatan yang cukup kuat. Iya. Apa itu mungkin diusulkan, Pak? Oh, mungkin Pak, mungkin itu usulan yang baik menurut saya. Mungkin Pak. Ya. Tapi mungkin gini Pak Hari, kalau sesuai undang-undang PT kan kalau direksi itu memang melakukan pelanggaran undang-undang, itu bisa tanggung jawabnya secara pribadi loh Pak, sampai pribadi. Iya. Kalau dia sampai merugikan perusahaan kalau terbukti memang akibat perbuatan atau tindakannya gitu, membuat perusahaannya bangkrut misalnya, itu bisa ada. Betul. Di undang-undang PT seingat saya itu ada itu tanggung jawab ada sampai kekayaan pribadi gitu. Gitu. Ya, undang-undang seorang direksi yang perusahaannya dinyatakan pahit itu juga nggak bisa jadi direksi lagi. Itu benar, apalagi di perusahaan terbaik itu tapi itu di dalam undang-undang PT-nya lah Pak. Yang dipermasalahkan tadi Pak Yos itu pengen di awal ketika seseorang ingin menjadi direktur perusahaan TBK itu ada semacam fit and proper gitu ya, supaya benar-benar yang akan nyopir perusahaan itu adalah orang-orang yang baik gitu ya. Itu kan seperti perbankan gitulah. Direksi perbankan itu kan di fit and proper dulu ya. Itu cuman ini ada sisi negatifnya juga Pak Ari. Kalau semua direksi emiten harus fit and proper, antrinya saya nggak kebayang berapa lama gitu. Karena untuk fit and proper kan ada prosesnya panjang tuh. Iya, memang sih, mungkin yang pertama bisa dilakukan kalau pernah terjadi pelanggaran, orangnya di blacklist ya. Iya. Nah, itu yang paling cepat yang bisa dilakukan. Iya, Pak. Untuk perusahaan delisting yang ini, nggak boleh. Kalau habis itu dia minta IPO lagi, ya nggak dikasih gitu kan. Paling ditolak Pak. Tolak kalau itu sih pasti gitu Pak, rasanya Pak. Nggak ada lagi. Tapi kan perhitungannya begini Pak. Ya tadi sekali lagi udah berpikiran buruk. Saya sudah nggak akan lagi jadi PT. Udah tahu dia di dalam hatinya nggak akan saya. Tapi dia perampokannya udah ratusan miliar Pak. Udah nggak pengen jadi PT lagi, tidak pengen jadi direksi lagi, udah mengantongin
uang banyak gitu. Itu masalah. Dan kabur keluar negeri, Pak. Habis itu Kabur keluar menikmati hidup. negeri. Iya, itulah ya. Jadi itu, dan kita sendiri kan tidak punya catatan ya, apalagi ada perusahaan baru begini yang size-nya kecil gitu ya. Itu kan kita nggak ngerti gitu. Siapa direksinya si API itu, nama nggak mungkin kita sampai mengerti kredibilitas sebelumnya dan sebagainya. Paling ya di prospektus itu sekilas sajalah, lulusan ini, pengalaman kerja di sini, kan begitu aja. Yang ada gitu. Itu Pak, yang sulitnya kita ini. Jadi benar-benar harus pilah-pilah lah. Makanya saya itu ya bukan anti perusahaan baru, bukan Pak. Saya itu kalau ada perusahaan kecil yang lagi IPO, saya terus terang dulu lah. Sementara beberapa mungkin 3 tahun terakhir saya nggak pernah beli dulu gitu ya, karena saya harus pengen ngerti dulu seperti apa sih perusahaan ini gitu. Oke, thank you Pak. Ya Pak Yos. Ya, yang lain, tapi saya catat beberapa Pak Yos, usulan Bapak tadi saya akan tulis, saya rangkum, siapa tahu ada kesempatan untuk diskusi ke teman-teman OJK. Ya, yang lain, Aldi mungkin. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Suryo, Pak, di chat. Pak Suryo, ya. Selamat malam Pak Hari dan Bapak Ibu sekalian. Jika sebuah perusahaan dinyatakan pilot, perusahaan dapat menjual aset untuk memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi. Ya. Nah, untuk bagaimana urutan kewajiban yang harus didahulukan, misalnya hutang dulu, lalu gaji karyawan. Apakah investor punya hak untuk dipenuhi? Nah, ini perlu Pak Hari dijelaskan. Ya, saya kira tadi sudah saya jelaskan ya. Urutan di dalam pembagian aset yang dilikuidasi itu pertama adalah kewajiban negara dulu. Pajak-pajak yang terhutang selesaikan, bayar. Masih cukup, karyawan kan, karyawan ini kan perlu ada pesangon, ada ini gitu. Udah. Baru utang. Ya, utang saja itu ada utang yang berperikatan seperti bank gitu ya. Itu yang harus dibayar dulu. Obligasi, ya, utang obligasi. Ya, utang ada perikatan itu MTN, itu harus diselesaikan. Terus utang dagang. itu adalah komposisi dari utang saja. Ya. Nah, baru setelah utang itu uangnya masih ada, baru ke pemegang saham. Pemegang saham itu ada 2. Pemegang saham preference, istimewa, dan pemegang saham biasa. Nah, kita ini adalah pemegang saham biasa. Ya, makanya kalau di bursa kelihatan di bursa adalah yang akan dikeluarkan adalah saham biasa. Gitu ya. Biasa itu ya biasa terakhir di dalam menerima pembagian aset kalau dilikuidasi. Nah, itu juga saya pengalaman saya jarang sekali ya sampai kita itu dapat bagian dari aset itu ya. Itu mereka mungkin sudah perhitungkan ya dengan seksama gitu. Bahkan ya untuk bayar utang aja ini kurang kali. Ya, kurang itu. Nah, itu Pak Suryo. Jadi kita memang pada posisi yang paling berisiko kalau terjadi suatu likuidasi. Itu jawaban saya. Oke, yang lain Aldi. Baik, silakan Bapak Ibu jika ada tambahan pertanyaan untuk. Oh, ini Pak Bambang Susilo. Setahu saya kalau ada saham yang kena UMA, suspend dulu dari bursa. Pemilik saham hanya dapat info dari yang terletak di tampilan Smart yang kadang nggak sempat dibaca. Ya. Usul bagaimana untuk member BNI Sekuritas selain Smart di-share pengumuman tersebut lewat email khususnya yang memiliki saham tersebut. Jadi kayak ada ini Pak. Kalau UMA itu jarang disampaikan itu Pak. Istilahnya kalau UMA itu kan sebenarnya di tampilan Smart kan ada Pak. Jadi ketika kita buka aplikasi itu otomatis di awal-awal itu ya? ada. Nah Pak Bambang Susilo usulnya itu
kalau ada saham nasabah BNI Sekuritas itu di email kalau misalnya saham itu terkena UMA, seperti itu. Ya, oke. Ya, nggak apa-apa Pak Bambang, terima kasih. Ini kan usulan Pak Bambang ya. Saya kira bagus ya. Artinya ini kan pelayanan buat nasabah kami. Jadi kalau saya akan mencoba untuk menghimbau ya, punya kewenangan kan ya bisa menghimbau teman-teman gitu untuk membantu nasabah-nasabah untuk memberi ya bagi yang ada UMA itu diingatkanlah setidaknya di WA gitu ya, diingatkan nasabah salesnya kan masing-masing itu. Ya itu adalah satu usulan dari Pak Bambang karena ini kita berkompetisi ya. Saya sendiri pengen sekali memberikan layanan yang terbaik buat para nasabah di BNI Sekuritas Semarang, Pak. Saya kira memang oleh bursa itu sudah diumumkan lewat websitenya ya, website bursa itu. Ya, bursa menganggap itu semua investor sudah membaca ya. Makanya memang selain dari sekuritas masing-masing, saya pikir sudah terbiasa kita teman-teman investor itu sering-sering membaca websitenya IDX ya, Bursa Efek Indonesia, ada pengumuman apa saja. Yeah. Namun demikian kita yang investa sekarang itu kan Vivi ya, Vivi ada hadir nggak nih? Ada, itu kan sudah sering sekali ya, sering sekali Vivi itu men-share itu pengumuman yang update ya, yang paling terbaru yang termasuk UMA tadi. Kadang mungkin ya kita makanya di grup yang sebelah ada kan grup berita itu yang saya himbau Bapak Ibu sering membaca juga, karena di situ juga ada pengumuman yang penting yang dari si TV itu juga sering saya baca mengenai UMA, ada suspend, ada apa itu sering juga. Yeah. Ya, tapi saya perhatikan sekali Pak Bambang untuk usulan-usulannya. Tolong ya Vivi, Vivi masih on? On Pak, tadi ya, sering kan. Nah, suspend. Ntar kalau ada yang baru pasti dikabari. Siap. Aduh. Oh, ada apa tadi? Yang tadi apa? Sril ya? Tadi Bapak kan ada bahas Sril ya, yang suspend. Oh iya. Ya. Kalau kan biasanya last time kalau misalnya memang ada dari itunya langsung aku share sih. Ya. Biasanya ada beritanya, ada suspend gitu. Ya, kadang sore sih dapat suspendnya Pak, baru besok paginya wah paniknya. Ya nggak apa-apa. Ya, makanya kan Vivi sampai malam masih share, waduh luar biasa. Ya kadang dapat beritanya malam juga sih Pak. Terima kasih Vivi. Jadi yang grup masuk di grup Investa itu akan mendapatkan tambahan layanan berupa berita-berita yang terbaru yang bisa dibantu oleh yang itu wilayahnya Vivi, dan juga sekarang dibantu oleh Mbak Lis dari Berita Satu ya, Investor ID. Itu juga sudah rajin sekali ya ikut membantu kita di dalam hal berita-berita. Ya, kalau Vivi lebih all gitu ya, dari sumber berita mana saja ya, Vivi ya. Ya, kalau pas ada yang baru. Ya, tentu. Terima kasih, itu penting sekali. Saya suka lah. Jadi katakanlah kalau kita nggak pelangganan koran pun sudah membaca grup berita itu cukup komplit dari berbagai sumber. Ya, terima kasih ya, Vi. Iya, begitu Pak Bambang. Ya, Pak Bambang. Oke, mungkin yang lain ada? Masih ada, Aldi? Silakan. Halo. Ya, silakan Pak. Ya, Pak. Ini Pak, tadi saya mau nambahin. Sebenarnya ya, Pak Bambang. Informasi seperti UMA, suspend, itu kita biasanya dapat di dalam teletext kadang-kadang ada, tapi itu kan kecil sekali, kadang-kadang nggak semua kita baca. Yang sering saya dapat itu malah dari berita Investa yang Bu Vivi itu. Tadi kami usul, gimana kalau secara khusus, jadi yang punya saham tertentu, yang UMA itu umpama yang punya berapa Garuda, orang saja gitu ya. Nah itu Garuda yang di email
Itu maksud saya, tapi bukan ke investasi, tapi maksud saya ke BNI Sekuritas, maksudnya seperti itu. Seperti informasi kalau ada pembagian dividen, ini kan muncul satu-satu itu Pak Usul. Terima kasih. Betul. Betul Pak Bambang. Itu tadi yang sedang saya indikan ya. Saya akan lakukan itu pada teman-teman sales. Jadi begitu muncul saham dividennya saham apa gitu, itu segera memberitahu siapa aja yang punya gitu kan. Itu kan tidak semuanya punya memang, tapi beberapa yang punya saja. Ya, tetapi sekarang ini kan otomatis ya Pak. Antara lain meskipun kadang-kadang kita lupa, kita dapat dividen, kita lupa, itu kan dividennya juga sudah otomatis dimasukkan ke RDI dan di email. Ya. Di email. Jadi misalnya Bapak punya saham ISPAK gitu ya, punya IS. Tidak tahu bahwa saham IS itu membagi dividen. Lupa kita ya. Tetapi ketika kita masih punya hak, itu akan dibayar langsung Pak ke RDI Bapak, akan muncul dan di web, di email akan oleh BNI Sekuritas akan di email berapa punyanya dan berapa dividen yang dibayarkan. Itu juga ada sih dari BNI Sekuritas. Itu. Tapi oke lah, saya akan perhatikan banyak tentang bagaimana meningkatkan layanan-layanan yang dibutuhkan ya, tidak hanya sekedar analisis, tetapi administratif sifatnya seperti ini itu penting untuk sampaikan kepada nasabah-nasabah. Terima kasih Pak Bambang. Ya, yang lain mungkin Aldi. Boleh usul apa aja? Ya, boleh usul. Yeah. Masih ada? Di chat nggak ada. Monggo silakan. Oh, di chat nggak ada. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang lain, usulan yang lain atau pertanyaan yang lain di luar ini, mungkin 1-2 pertanyaan kalau ada. Belum ada ya? Ya, intinya begini Bapak Ibu, saya pengen sekali di setiap Jumat petang seperti ini kita bikin diskusi yang bebas ya, bebas tanya jawab gitu ya. Jadi ada kesempatan mungkin kalau jam-jam tertentu kita lagi asik trading gitu ya, tapi sepekan sekali di weekend seperti ini kita isi dengan diskusi apa saja gitu, sehingga dengan ikut di Investa ini itu akan menambah manfaat lah ya buat Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau soal analisis itu kan bisa salah ya. Saya bisa salah atau mentor-mentor yang lain juga bisa salah, bisa benar gitu ya. Itu ya namanya juga prediksi. Tapi pengetahuan itu memang utama buat saya. Tujuan utama daripada Investa ini kan pengetahuan dulu, jadi pengetahuan yang kita berikan lah. Ya. Tentang saham. Saham yang memang sulit sekali ya menebak atau memprediksi harga saham IHSG itu sekarang ini kan sangat fluktuatif begitu ya. Jadi ya ini memang kondisi pasar seperti ini. Jadi kita yang harus menyesuaikan. Saya juga banyak yang meleset dari prediksi, tapi juga ada yang benar ya. Paling tidak kalau yang saya pernah bicara di YouTube ya 11 Oktober yang lalu. Kalau tadi hari ini kita melihat saham DGITA itu adalah saham yang tidak populer ya. Tapi sekali lagi saya itu tertarik dengan saham-saham yang sedang aksi korporasi sekali lagi. Ya. DGITA saya bahas waktu itu secara khusus ya, 11 Oktober itu pagi-pagi di kopi pagi itu perusahaan yang aksi korporasi sedang diakuisisi oleh pihak lain gitu kan. Harganya waktu itu masih sekitar 120-an lah. Ya, sekarang kan 150 ya, 149 tadi. Dalam kurun waktu yang 1 bulan begitu. Nah, ini baru ngeh gitulah ya. Pasar gitu lagi bergerak naik. Padahal saya sudah ngomong ya sudah cukup lama. Ya, sebulan yang lalu lah, sebelum 3 minggu yang lalu. Ya, pada saat itu saya bicara tentang 2 hal, tentang penurunan kemungkinan ya, hati-hati dengan harga komoditas yang naik tinggi ya, ingat gitu. Ketika harga
harga batu bara naik drastis gitu, saya sudah ingatkan, biasanya dengan kenaikan yang tepat dan waktu singkat itu hati-hati karena ada kemungkinan turunnya juga bisa tajam. Nah, terjadilah pada batu bara ya, baru masih di harga atas tapi turunnya sudah cukup tajam dari yang tertingginya. Itu saya ingatkan pada waktu itu bersamaan dengan saya mengulas tentang saham DGIK. Ya. Itu Bapak Ibu. Mungkin apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini, mungkin ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup jam 9. Kalau ada silakan, ada usulan apa saja. Nggak ada ya, Li? Enggak, Pak. Masih ada Bapak Ibu? Ya. Jadi khususnya untuk nasabah BNI Sekuritas ya Semarang ya. Ini saya sedang melakukan satu peningkatan layanan gitulah istilahnya ya. Di mana saya karena saya terkait di dalamnya saya mencoba untuk memilah-milah beberapa nasabah ya, mulai yang pemula, yang menengah, yang akas, yang aktif, yang tidak aktif, itu saya pilah-pilah sehingga saya ingin memberikan kalau yang tidak aktif itu kenapa, gitu kan? Sehingga saya bisa berbuat apa. Yang aktif sekali trading, ya jual beli, butuh apa? Mungkin kalau yang aktif itu yang dibutuhkan adalah analisis misalnya. Ya udah, kalau gitu kita berikan beberapa tip-tip analisis ya dari para mentor kami misalnya. Yang pemula misalnya yang saya kok belum banyak tahu tentang ini ya, akan saya kasih mungkin pelatihan-pelatihan yang standar gitu. Ini yang sedang saya tata untuk BNI Sekuritas Semarang dan saya mencoba sedang memilah-milah ini Pak supaya tidak mungkin kalau yang pemula ini ikut yang pelatihan yang atau diskusi yang kelas menengah atas mungkin jadi minder gitu ya misalnya gitu ya nggak nanya gitu. Demikian pula yang kelas atas yang sudah jam terbangnya tinggi kalau dikasih pelatihan yang standar dasar kan bosan juga ya itu aja yang dibicarain gitu. Jadi supaya nanti akan saya kelompokkan sendiri-sendiri. Ini yang sedang saya lakukan dengan teman-teman di BNI Sekuritas di Semarang. Moga-moga akan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya sih. Itu Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman yang setia, para mentor, yang budiman, yang tidak bosan-bosannya membantu ya di dalam pencerahan melalui Investa ini. Silahkan Aldi mungkin saat ini Aldi ya udah cukup. Sudah cukup sepertinya, Pak. Oke. Kalau gitu kita tutup sekalian ya, Aldi ya. Iya, Pak. Iya, Bapak Ibu, saya akhiri pada kesempatan bincang-bincang kopi petang malam ini sampai ada topik-topik yang lain nanti di kopi petang sepekan yang akan datang, kecuali nanti ada hal-hal yang cukup penting yang perlu kita bahas sebelum Jumat petang, mungkin kita akan selenggarakan juga. Dan moga-moga apa yang kita sampaikan, kami sampaikan ini bermanfaat buat Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam. Malam Pak Hari. Pak Ibu. Happy weekend semuanya. Terima kasih Pak Hari. Pak Aldi, Pak Bambang, Pak Yos. Gitu. Terima kasih. Pak Tata.